Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, ketika berada di pasar bersama para teman-temannya, Abu Nawas tiba-tiba berkata, "Kawan-kawan, hari ini saya menjadi orang yang paling kaya, bahkan lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar Abu Nawas. Kata-kata Abu Nawas tersebut dipandang sangat aneh dan membuat kegaduhan di pasar beserta teman-temannya. Orang-orang sekitar mulai membicarakan sikap Abu Nawas ini, karena selama ini dia dianggap orang yang paling adil dan takwa meski suka jenaka ataupun bercanda. Kata-kata Abu Nawas tersebut sampailah ke istana. Sang Baginda Raja memerintahkan pengawal kerajaan untuk segera menangkap dan membawa Abu Nawas ke hadapannya, menanyai perihal pertanggungjawaban Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, benarkah engkau berkata seperti yang dibicarakan orang-orang itu?" "Benar, Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Mengapa kau berkata seperti itu? Apa engkau sudah kafir?" tanya Baginda Raja. "Ampun tuanku Baginda Raja, jangan marah terlebih dahulu, dengarkanlah penjelasan hamba," kata Abu Nawas dalam menenangkan suasana itu. "Apa yang telah engkau dakwahkan di sana? Mengapa engkau menyebut jika engkau lebih kaya daripada Allah Subhanahu yang Maha Kaya?" "Saya lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya mempunyai anak. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan," jawab Abu Nawas. "Itu memanglah benar. Tetapi apa maksudmu berkata seperti itu di tengah-tengah pasar sehingga membuat kegaduhan?" tanya Baginda Raja. Dengan jawaban yang begitu santai, Abu Nawas menjawab, "Hanya untuk ditangkap dan dihadapkan pada Baginda Raja yang mulia." "Apa perlunya kamu menghadapku?" "Agar memperoleh hadiah dari khalifah," jawab Abu Nawas. "Dasar kamu," komentar Baginda Raja. Kemudian memerintahkan Abu Nawas untuk meninggalkan istana dan juga tidak lupa untuk diberikan hadiah. Dikisahkan pada suatu hari, salah seorang pemuda biasa di kampung Abu Nawas menjadi kaya mendadak karena mendapatkan warisan. Sejak itu pula kehidupannya berubah total. Banyak orang-orang di sana yang ingin menjadi temannya. Pemuda itu mulai membangun sebuah rumah yang megah di dalam rumahnya dengan diisi banyak barang-barang yang berharga. Ia pun memperkerjakan beberapa pembantu di rumahnya tersebut. Berita akan kekayaan si pemuda ini cepat tersebar, sehingga banyak masyarakat yang kagum akan megahnya rumah yang dia bangun. Bukannya mengelola dengan baik harta yang telah didapatkannya itu, akan tetapi sejak pemuda itu tinggal di rumah megah tersebut, ia menjadi sering membuat pesta di rumahnya. Teman-temannya pun terus merayu agar mengadakan pesta yang lebih meriah pada hari-hari selanjutnya. Pemuda itu tidak menyadari jika hartanya hari demi hari semakin menipis, sehingga karena telah digunakan untuk berpesta, ia bahkan tidak sanggup membayar seseorang pembantunya. Akibatnya,
teman-temannya mulai menjauhinya. Ia pun mulai menyadari akan kesalahannya. Kini ia hidup sebatang kara. Suatu hari, ia berencana menemui Abu Nawas untuk meminta nasihat. Ia segera berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung disambut Abu Nawas. Ia pun langsung mengutarakan maksud akan kedatangannya. "Wahai tuanku Abu, uangku sudah habis dan kawan-kawanku telah menjauh meninggalkanku. Apa yang seharusnya aku perbuat?" tanya pemuda itu. "Janganlah khawatir, segalanya akan kembali seperti semula. Tunggu saja beberapa hari ini. Kau akan kembali tenang dan bahagia," kata Abu Nawas. "Apa maksud Tuan saya akan segera kembali kaya?" tanya pemuda itu yang penuh kegirangan. "Bukan begitu maksud dari aku. Kau salah tafsir. Maksudku dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman," jelas Abu Nawas. Pada akhirnya, pemuda itu hanya bisa menunduk sedih mendengar jawaban Abu Nawas. Ketika Abu Nawas melanjutkan penjelasannya, jika itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Kemudian Abu Nawas memberi pemuda tersebut nasihat demi nasihat agar jika ia mendapatkan suatu rezeki, maka gunakanlah di jalan yang benar, dikelola dengan baik dan benar pula. Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana. Meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja, tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana. Ia tidak memiliki harta benda yang berlimpah. Ia selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya. Jika ia mendapatkan rezeki lebih, seperti mendapatkan sebuah hadiah dari Baginda Raja, selain menjadi orang yang terdekat Baginda Raja, ia juga bekerja sebagai serabutan seperti orang-orang di kampungnya. Kadang ia berkebun, menebang pohon, menjadi tukang kayu, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal. Pada suatu waktu, pada musim kemarau, Abu Nawas sedang tidak mendapatkan suatu pekerjaan apapun. Ia juga jarang diundang Baginda Raja, sehingga tidak mendapatkan sebuah hadiah. Pemasukan Abu Nawas semakin menipis. Ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari. Kadang Abu Nawas mengisi kekosongannya itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, karena tidak ada pekerjaan yang lainnya. Suatu hari, istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada Abu Nawas. Kemudian ia berkata, "Wahai suamiku, kapan engkau berikan aku sebuah gaun yang indah? Beberapa hari engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja," ucap sang istri Abu Nawas. "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian spontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya. Dengan berbekal sehelai tikar dan alat peribadatan lain,
Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan hamba upah 100 keping perak. Ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirahat di depan rumahnya. Mendengar permohonan Abu Nawas, tetangga itu pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas. Ia langsung melempar sekantung uang perak 100 keping ke arah Abu Nawas. Abu Nawas pun dibuat kaget dan tidak percaya apa yang telah ia dapatkan. Ia pun langsung mengambil uang tersebut dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah. Wahai istriku, aku memang wali Allah Subhanahu wa taala dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya, si tetangga pun tidak terima dan langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali. Hai Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi itu, kata tetangga itu. Bagaimana mungkin uang ini milikmu? Aku memohon kepada Allah dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, jawab Abu Nawas. Karena Abu Nawas tetap bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut, tetangga usil itu pun memutuskan menyelesaikan permasalahan itu di pengadilan. Sehari setelah itu Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan. Dan hakim mulai bertanya, "Hai Abu Nawas, engkau di sini telah hadir karena suatu perkara. Engkau telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini," kata hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. "Apa pembelaanmu wahai Abu Nawas?" "Tetangga saya ini gila tuan hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba tanyakan saja, misalnya jubah saya, keledai saya, tentu semua diakui sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi itu memang milikku," teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadiannya. Dan hakim akhirnya memutuskan jika Abu Nawas tidak bersalah dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas karena ia sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan uang itu jatuh sendiri kepadanya. Pada suatu hari, ketika berada di pasar bersama para teman-temannya, Abu Nawas tiba-tiba berkata, "Kawan-kawan, hari ini saya menjadi orang yang paling kaya, bahkan lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa taala," ujar Abu Nawas. Kata-kata Abu Nawas tersebut dipandang sangat aneh dan membuat kegaduhan di pasar beserta teman-temannya. Orang-orang sekitar mulai membicarakan sikap Abu Nawas ini, karena selama ini dia dianggap orang yang paling adil dan takwa meski suka jenaka ataupun bercanda. Kata-kata Abu Nawas tersebut sampailah ke istana. Sang Baginda Raja memerintahkan pengawal kerajaan untuk segera menangkap dan membawa Abu Nawas ke hadapannya, menanyai perihal pertanggungjawaban Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas,
benarkah engkau berkata seperti yang dibicarakan orang-orang itu?" "Benar, Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Mengapa kau berkata seperti itu? Apa engkau sudah kafir?" tanya Baginda Raja. "Ampun tuanku Baginda Raja, jangan marah terlebih dahulu, dengarkanlah penjelasan hamba," kata Abu Nawas dalam menenangkan suasana itu. "Apa yang telah engkau dakwahkan di sana? Mengapa engkau menyebut jika engkau lebih kaya daripada Allah Subhanahu yang Maha Kaya?" "Saya lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya mempunyai anak. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan," jawab Abu Nawas. "Itu memanglah benar. Tetapi apa maksudmu berkata seperti itu di tengah-tengah pasar sehingga membuat kegaduhan?" tanya Baginda Raja. Dengan jawaban yang begitu santai, Abu Nawas menjawab, "Hanya untuk ditangkap dan dihadapkan pada Baginda Raja yang mulia." "Apa perlunya kamu menghadapku?" "Agar memperoleh hadiah dari khalifah," jawab Abu Nawas. "Dasar kamu," komentar Baginda Raja, kemudian memerintahkan Abu Nawas untuk meninggalkan istana dan juga tidak lupa untuk diberikan hadiah. Dikisahkan, pada suatu hari, salah seorang pemuda biasa di kampung Abu Nawas menjadi kaya mendadak karena mendapatkan warisan. Sejak itu pula kehidupannya berubah total. Banyak orang-orang di sana yang ingin menjadi temannya. Pemuda itu mulai membangun sebuah rumah yang megah di dalam rumahnya dengan diisi banyak barang-barang yang berharga. Ia pun memperkerjakan beberapa pembantu di rumahnya tersebut. Berita akan kekayaan si pemuda ini cepat tersebar, sehingga banyak masyarakat yang kagum akan megahnya rumah yang dia bangun. Bukannya mengelola dengan baik harta yang telah didapatkannya itu, akan tetapi sejak pemuda itu tinggal di rumah megah tersebut, ia menjadi sering membuat pesta di rumahnya. Teman-temannya pun terus merayu agar mengadakan pesta yang lebih meriah pada hari-hari selanjutnya. Pemuda itu tidak menyadari jika hartanya hari demi hari semakin menipis, sehingga karena telah digunakan untuk berpesta, ia bahkan tidak sanggup membayar seseorang pembantunya. Akibatnya, teman-temannya mulai menjauhinya. Ia pun mulai menyadari akan kesalahannya. Kini ia hidup sebatang kara. Suatu hari, ia berencana menemui Abu Nawas untuk meminta nasihat. Ia segera berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung disambut Abu Nawas. Ia pun langsung mengutarakan maksud akan kedatangannya. "Wahai tuanku Abu, uangku sudah habis dan kawan-kawanku telah jauh meninggalkanku. Apa yang seharusnya aku perbuat?" tanya pemuda itu. "Janganlah khawatir, segalanya akan kembali seperti semula. Tunggu saja beberapa hari ini, kau akan kembali tenang dan bahagia," kata Abu Nawas. "Apa maksud Tuan saya akan segera kembali kaya?" tanya pemuda itu yang penuh kegirangan. "Bukan begitu maksud dari aku. Kau salah tafsir.
maksudku dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman. Jelas Abu Nawas. Pada akhirnya, pemuda itu hanya bisa menunduk sedih mendengar jawaban Abu Nawas. Ketika Abu Nawas melanjutkan penjelasannya, jika itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Kemudian Abu Nawas memberi pemuda tersebut nasihat demi nasihat, agar jika ia mendapatkan suatu rezeki, maka gunakanlah di jalan yang benar, dikelola dengan baik dan benar pula. Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana. Meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja, tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana. Ia tidak memiliki harta benda yang berlimpah. Ia selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya. Jika ia mendapatkan rezeki lebih, seperti mendapatkan sebuah hadiah dari Baginda Raja, selain menjadi orang yang terdekat Baginda Raja, ia juga bekerja sebagai serabutan seperti orang-orang di kampungnya. Kadang ia berkebun, menebang pohon, menjadi tukang kayu, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal. Pada suatu waktu, pada musim kemarau, Abu Nawas sedang tidak mendapatkan suatu pekerjaan apapun. Ia juga jarang diundang Baginda Raja, sehingga tidak mendapatkan sebuah hadiah. Pemasukan Abu Nawas semakin menipis. Ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari. Kadang Abu Nawas mengisi kekosongannya itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, karena tidak ada pekerjaan yang lainnya. Suatu hari, istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada Abu Nawas. Kemudian ia berkata, "Wahai suamiku, kapan engkau berikan aku sebuah gaun yang indah? Beberapa hari engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja," ucap sang istri Abu Nawas. "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian spontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya. Dengan berbekal sehelai tikar dan alat peribadatan lain, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, berikan hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang, dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirahat di depan rumahnya. Mendengar permohonan Abu Nawas, tetangga itu pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas. Ia langsung melempar sekantung uang perak 100 keping ke arah Abu Nawas. Abu Nawas pun dibuat kaget dan tidak percaya apa yang telah ia dapatkan. Ia pun langsung mengambil uang tersebut dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah. "Wahai istriku, aku memang wali Allah Subhanahu wa taala dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa taala." Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya,
Si tetangga pun tidak terima dan langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali. Hai Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi itu, kata tetangga itu. Bagaimana mungkin uang ini milikmu? Aku memohon kepada Allah, dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, jawab Abu Nawas. Karena Abu Nawas tetap bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut, tetangga usil itu pun memutuskan menyelesaikan permasalahan itu di pengadilan. Sehari setelah itu Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan dan hakim mulai bertanya, "Hai Abu Nawas, engkau di sini telah hadir karena suatu perkara. Engkau telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini," kata hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. "Apa pembelaanmu wahai Abu Nawas?" "Tetangga saya ini gila tuan hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba tanyakan saja, misalnya jubah saya, keledai saya, tentu semua diakui sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi itu memang milikku," teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadiannya, dan hakim akhirnya memutuskan jika Abu Nawas tidak bersalah dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas karena ia sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan uang itu jatuh sendiri kepadanya. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, dan nantikan kisah-kisah terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.